Ingetin istrimu sholat, ingetin anakmu sholat. Jangan sampai itu menjadi masalahmu di hadapan Allah, karena Allah akan mempertanyakan dirimu, anakmu dan keluargamu. Kenapa mereka tidak ibadah kepada Allah? Jangan seenakmu engkau hidup. Engkau punya kewajiban untuk mengingatkan mereka. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, kata Nabi. Cintai siapapun yang ingin kau cintai, tapi ingat engkau mesti berpisah dengannya. Istrimu yang kamu cintai boleh jadi akan meninggalkanmu. Suami yang paling kamu sayangi boleh jadi dia yang akan meninggalkanmu. Maka hati-hati dengan perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya sepertinya sudah ngantuk ini. Yang jawab salam saya doakan hutangnya lunas. Nah, ini ketahuan. Yang jawab paling amin itu berarti hutangnya masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti 99,99% jamaah ini punya hutang semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesempatan biar viral juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para alim, para ulama, para allamah, para kiai pimpinan pondok pesantren ingkang kumuliakan, terkhusus kepada sahabat baik saya Kiai Haji Ali Syuhadi beserta seluruh majelis keluarga yang dirahmati Allah, guru kita, kiai kita, pengasuh pondok pesantren Bumi Zikir, Kiai Abdul Rahim, yang saya hormati dan saya muliakan. Apalagi? Oh, tak kirain mau tambah air lagi. Belum diminum 1, 2, 3, 4. Ini kiainya sehat enggak, pulang sakit perut iya. Para panitia yang sangat luar biasa, ibu-ibu majelis ta'lim, kemudian sahabat-sahabat dan teman-teman Banser, seluruh pengurus NU mulai dari ranting sampai ke MWC dan PCNU Kabupaten Ketapang, semoga Allah merahmati kita semuanya, amin. Adik-adik Jamiatul Hadrah, ini yang pembawa acara ini unik Pak, karena ini perempuan semua dua. Sudah punya suami? Jangan dekat-dekat, nanti aku sayang. Tapi jangan jauh-jauh, nanti aku kangen. Sedang-sedang saja. Ya udah, saya ngadep sana saja, Kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan jamaah, dan pagi ini menjelang siang ini, semoga pertemuan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita semuanya bukan saja dikumpulkan di tempat ini, tapi kelak bersama baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta kedua orang tua kita, guru-guru mulia kita,
para jamaah dan kaum muslimin, mudah-mudahan kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Anak-anaknya semoga Allah jadikan anak yang salih dan solihah, keturunannya menjadi keturunan qurratu ayun, penyejuk pandangan mata hati. Terlebih anak-anak yang hari ini berada di pondok pesantren, kita doakan hatinya dibukakan oleh Allah agar mudah menerima nur dan cahaya dari Allah, karena al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya dari Allah, wa nurullah la yu'ta li'asi. Dan sementara cahaya-cahaya Allah tidak mungkin Allah masukkan ke dalam hati manusia yang penuh dengan maksiat kepada Allah. Sebelum saya menyampaikan, saya terima kasih. Seharusnya pagi ini saya yang mengaji kepada para romo yai, tetapi inilah takdir. Takdir Allah menginginkan bahwa saya yang berbicara. Saya yang berbicara tentu tidak lebih baik dibandingkan yang mendengarkan. Saya yang menyampaikan bukan berarti saya orang yang paling baik untuk mengamalkan, tapi justru nasihat terindah dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ada 3 perkara yang akan dapat menguatkan akal dan hati kalian ketika kalian berada di tengahnya. Ketika kalian melakukan, insya Allah hati kalian baik, pikiran kalian cerdas, dan akal kalian dikuatkan. Yang pertama, sering-seringlah kalian duduk atau mujalasah dengan siapa? Bersama para ulama. Sebab para ulama yang merupakan warathatul anbiya, penerus para nabi, penurus hikmah dan kebaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tugas salah satu kewajibannya adalah himayatul ummah, yaitu mengayomi seluruh umat agar senantiasa terpimpin dan terbimbing menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sering-seringlah bermajlis bersama orang-orang salih. Sebab kesolihan orang lain insya Allah lambat laun, cepat atau tidak, akan memberikan dampak positif bagi kehidupan kalian. Insya Allah kalian akan Allah solihkan. Dan yang ketiga, kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tinggalkanlah ucapan yang tidak bermanfaat. Sebab ucapan yang tidak bermanfaat bukan hanya sekedar mematikan akal dan hati serta pikiran kalian, boleh jadi ucapanmu menjadi satu hal yang berbahaya bagi orang lain. Maka tinggalkanlah ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, bicara soal dunia Islam dan pondok pesantren di Indonesia, sedikit saya beberkan, sedikit saja, karena insya Allah ceramah saya tidak lama. Ceramah di sini biasanya berapa menit, Kiai Ali? Berapa, Kiai? 3 jam. Berarti selesainya jam 6 nanti, Kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pesantren di Indonesia berdiri sebelum Indonesia merdeka. Pesantren di Indonesia menurut catatan sejarah terawal, awal abad ke-17 pesantren sudah berdiri. Berarti kurang lebih 300 tahun pondok pesantren sudah berdiri di Indonesia. Pondok pesantren didirikan oleh para ulama ussalih, ulama-ulama yang memiliki garis sanad keilmuan yang bersambung langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi catatan penting untuk jamaah. Cari ilmu, cari yang punya sanad. Cari guru, carilah kepada kiai, ulama dan ustadz yang memiliki keterkaitan ruhaniyah serta garis keilmuan yang berhubungan langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam muqaddimah Sahih Muslim dijelaskan, al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad keguruan adalah bagian hal terpenting di dalam ilmu Allah. Kalau kalian tidak punya sanad, tidak punya guru yang punya keterkaitan langsung kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqala man syaa ma syaa.
niscaya orang itu berbicara sekehendak hatinya, bukan berdasarkan kepada apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesantren berdiri pertama yang digagas oleh dunia pesantren agar para umat ini terbebas dari kebodohan, mengenal akidah, mengenal tauhid, mengenal Allah Tuhannya, tahu siapa yang menciptakannya, tahu siapa yang memberikannya rezeki, tahu yang pantas dan wajib untuk segera disembah. Selepas itu para kiai bukan hanya sekedar mendidik mereka agar kenal Allah, para kiai di pondok pesantren juga menggagas kemerdekaan Republik Indonesia. Maka tanpa kiai dan pondok pesantren dipastikan Indonesia tidak akan pernah merdeka. Maka tepuk tangan untuk kiai dan dunia pesantren. Saham kebangsaan ini 80% disumbangkan oleh kiai dan pondok pesantren. Yang menjaga akidah umat itu adalah kiai dan pondok pesantren. Tetapi pondok pesantren tidak pernah menuntut kepada negara meminta anggaran 80%. Itu tidak pernah. Bahkan cenderung para kiai dan ulama pesantren hidup dalam keadaan mandiri, terbebas dari kata meminta. Kenapa perlu saya tegaskan? Pesantren itu adalah rumah kita. Pesantren itu rumah kita, tempat kita mencari barokah ilmu. Maka jaga para kiaimu, sahabat-sahabat Banser. Jangan cuma jaga saya aja. Jangan seperti istri saya. Istri saya 24 jam jaga saya. Takut ngesen kiri, belok kanan. Aman kiai. Ini penting Pak. Nah tugasnya Kiai Ali, Kiai Abdul Rahim, kiai-kiai yang lain yang tidak saya sebutkan namanya, menjaga akidah umat, menjaga imannya umat lewat ilmu dan doa-doanya. Maka terima kasih para kiai, para ustadz, para muallim, para murabbi, serta tuan-tuan guru yang senantiasa dengan ikhlas hati turun ke kampung-kampung, masuk ke daerah-daerah terpencil. Mudah-mudahan saya juga termasuk di dalamnya. Ini Bang Andi, mana Bang Andi? Perjalanan saya tadi malam itu Kiai Ali seperti perjalanan dari Jakarta menuju Jeddah, seperti naik unta. Tapi nggak apa-apa, kalau bisa jangan dibetulin dulu jalannya Kiai. Ini mana Pak Sekdes? Pak Sekdes, Pak Sekdes orang Makassar ah? Agai kareba baji-baji. Oh baji-baji purani mandre ya dek Pak. Oh ternyata Pak Sekdes juga belum makan rupanya. Karena kalau purani mandre sudah makan belum dijawab dek Pak, saya juga belum. Tenang Pak Kades, insya Allah panitia menyiapkan. Pun kalau nggak ada yang matang, mentahnya saja. Ini jangan jauh Pak Sekdes ini. Tapi nggak apa-apa Pak Sekdes, sebulan 2 bulan nggak usah dibenerin dulu. Kenapa? Biar jamaah banyak zikirnya. Kena lubang astagfirullahaladzim, kena sedikit yang licin astagfirullahaladzim. Perjalanan singkup sampai ke Tapang, insya Allah Quran bisa selesai 2 juz. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang para kiai nggak usah dipaksa turun gunung terus. Karena para kiai itu jaga santri. 70% kiai di pesantren, 30%-nya di tengah umat. Kenapa? Khawatir santrinya tidak ke openi. Lah jelas ini Pak. Kalau seperti saya ini Kiai Ali, saya nggak punya pesantren. Cuma mbah saya dan adik-adik saya yang meneruskan pesantren. Saya aman. Makanya saya berharap Kiai Abdul Rahim nggak usah jadi dai, Kiai Ali tidak usah jadi dai, cukup saya saja nanti yang diundang. Aman. Soal amplop bukan urusan. Yang penting kan isinya Kiai. Bisa kita bagi 2 itu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya baru tahu ternyata Kiai Ali itu juga Syekhul Muqri. Beliau itu faham tentang ilmu tilawah. Pas tadi yang qari Ustadz Muhammad Akhyar, Kiai Ali bisik-bisik sama saya, kayaknya suara saya lebih bagus dari beliau. Saya bilang kita tanding saja nanti ini. Ada Kiai Idol namanya, bukan cuma Indonesian Idol, tapi Kiai Idol. Peserta yang pertama Ki Abdul Rahim, datang dengan tasbih astagfirullah, astagfirullah. Datang dengan Kiai Ali, la haula wala quwwata illa billah. Nah, yang terakhir Ustadz Akhyar, jurinya saya. Siapa pemenang? Tergantung siapa yang banyak bisik-bisik sama saya. Hati-hati Pak Sekdes, bahasa ini bola pantul, bukan untuk beliau tapi untuk Anda. Faham nggak? Pimpin umat ini, pimpin rakyat ini dengan baik, jujur, adil dan amanah. Kalau nggak bisa, mundur. Ya jangan gitu amat Pak Ustadz. Ya masalahnya Pak Fajar belum ngomong. Pak Ustadz, jangan ngomongin saya, soal itu nanti saya transfer. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kiai menjaga santri di pondok pesantren dengan ilmunya, dengan ibadahnya, dengan riyadhahnya. Nah, kita yang di tengah umat ini memastikan bahwa umat kita ini juga terjaga dengan baik melalui ilmu pengetahuan dari para kiai dan doanya para kiai. Maka saya pagi ini sangat berbahagia bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Walaupun Kiai Rohim, saya kalau sudah ketemu ibu-ibu saya suka takut. Karena ibu-ibu ini, perempuan ini adalah makhluk paling membingungkan di atas muka bumi ini. Kenapa begitu? Yuk saya tanya, Bu, Ibu, uang suami, uang yang jelas, uang istri, uang suami, uang. Tuh, ini orang singkup. Orang singkup, tawan SP3, SP6, SP yang lain. Kenapa saya bilang begitu Pak Kiai? Kalau kalau suami marahin anak, kalau suami lagi marahin anak, maka istri marahin bapak. Tapi kalau istri marahin anak, terserah. Mau 25 jam sehari nggak ngaruh. Kalau anaknya sukses, alim dan pinter, itu anak mama. Bagian Oon itu anak papa. Emang lu kira anak lu itu dari siapa? Lu juga. Halo mama. Hai mama. Tak jelasin hari ini. Mau kaya mau miskin? Yang jelas. Mau kaya apa miskin? Mau miskin apa kaya? Yang mau kaya saya doakan kaya semuanya. Yang mau miskin tunjuk tangan. Gak ada satupun ini. Tapi nggak apa-apa Bu. Sebab memang kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan." Seandainya manusia itu dikasih harta 2 lembah yang isinya harta semua, apakah mereka cukup? Enggak. Labtagha thalithan, niscaya mereka masih meminta lembah yang ketiga yang harta semua isinya. Ma yamlau jawfab ni Adam illa turab, tidak mungkin memenuhi kepada tenggorokan anak Adam kecuali kematian. Bolehkah kiai kaya? Wajib. Nih Pak Yai Ali, Pak Yai Rohim, bolehkah Pak Kiai itu kaya? Wajib.
Caranya gimana? Bukan bisnis, tapi melalui jamaah. Jamaah jangan pelit. Sehari 2 kali datang sama Kiai Ali, nyuwun barokah Kiai. Pas salaman blas, nggak ada yang nempel. Katanya salam tempel. Bu, ibu nyumbang pesantren, ibu sedekah ke pesantren, masukin ke madrasah, masukin ke masjid, itulah harta kita yang sesungguhnya. Cerita Kiai Ali tadi, apa yang kita makan jadi sampah, yang kita tinggalkan jadi rebutan anak cucu. Harta kita yang mana? Yang kita tinggalkan di pondok pesantren, yang kita tinggalkan di masjid, yang kita tinggalkan di tempat-tempat ibadah dan tempat orang menuntut ilmu. Itu kelak yang kita panen di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar-dengar di sini juga banyak orang Jawa Barat. Ada orang Sunda ini? Sundana aya teu? Aya, di mana ya teh? Kulan di mana ya? Aya Bogor, Bandung, Tasik, Ciamis, Garut, naon deui? Sok tah dangukeun nya. Emang dikirain gue nggak bisa ngomong Sunda apa? Tah, yang Madura ada. Beda Madura nah. Kemah. Gimana? Wah, ini kok terdampar di sini sendirian ini. Ya, yang Sunda dulu, Pak, Bu. Tah orang Pasundan dangukeun sadayananya. Sekedap deui insyaallah bakal masuk bulan Ramadan. Pan? Bulan Ramadan eta teh mestina urang sadayana mempersiapkan diri kumaha carana masuk ke bulan Ramadan supaya urang sadayana dijantenkan orang anu sae. Mun kitu atuh. Lah carana kumaha? Da carana ieu teh sasih naon ayeuna? Rajab deui ieu mah. Saban. Saur orang Jawa mah bulan nopo? Ruah. Saur orang Pasundan naon? Masa rebah. Lah, jadi orang Madura, katanya orang Madura itu semangken bulan Rebe. Faham Bu? Bulan Ruah, bulan Rebe. Saya ini mbah saya orang Sampang. Tahu Sampang Bu? Sampang itu di mana? Oh Madura ya? Berarti saya Madura. Loh, yang saya tahu saya Sampang Bu. Sebentar lagi kita masuk Ramadan, maka kita tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Mangga orang sadayana kumaha caritana mulai ti ayeuna ibadahna sing sae, sedekahna sing sae, jaga hati, jaga amal, jaga perbuatan. Insya Allah lebet karena bulan Ramadan urang sadayana teh dapat cahaya kebenaran dari Gusti Allah. Mugi urang sadayana dijantenkan orang anu saleh, jadi orang yang baik, keluargana baik, rezekina juga baik. Saya Madura, kiri ngaki. Yang Madura dengerin, ngiring. Biar adil Kiai Ali. Kiai Ali paham nggak? Kalau nggak paham ada teks di bawahnya ini. Ngiring, saya orang Madura. Kula sareng panjenengan jaga ibadahna. Karena sekejaki kula sareng panjenengan masuk di bulan Ramadan. Minangka apa? Margane kula ban panjenengan pada teh pangki legu de malam ki ode napa punten. Paham? Mun tak paham ambu tering Madura. Pun. Monggo. Tiang Jawi. Monggo para kanca, para dulur sedanten. Kita sebentar lagi niku masuk Ramadan, Bu. Hati-hati. Karena bulan Ramadan itu tidak mungkin tiap hari kita ketemu. Separuh-separuh dulu, Bu. Lah mumpung kita ini sudah masuk menjelang bulan Ramadan, mempersiapkan iman sahabat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
6 bulan hari ini ditinggalkan Ramadan, sampai 6 bulan berikutnya sahabat Nabi selalu bersedih dan menangis kepada Allah. Kenapa? Karena bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan adalah bulan ampunan, Ramadan bulan rahmat dan kasih sayang, Ramadan adalah bulan barakah, Ramadan Allah menurunkan Al-Quran, dan bulan Ramadan Allah menurunkan kebaikan. 6 bulan lamanya selepas Ramadan, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih dan menangis. Tetapi ketika mau masuk bulan Ramadan berikutnya, 6 bulan sebelum Ramadan, para sahabat bersenang hati, berbahagia hati, karena akan masuknya bulan Ramadan. Maka hati-hati bu, ibu, ya. Persiapan Ramadan apa? Persiapan Ramadannya apa, Ibu? Air kaleng, Ustadz, baju baru, kue kaleng, sirup marjan, apalagi itu yang keluar. Padahal bulan Ramadan yang sesungguhnya adalah di mana kita harus semakin dekat kepada Allah. Jika bulan Rajab, bulan memperbaiki amal, bulan Sya'ban, bulan memperbaiki hati, dan bulan Ramadan, bulan memperbaiki ruhani. Maka berdekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Perbanyaklah melakukan perbuatan dan amal salih. Kelak selepas bulan Ramadan, insya Allah Allah jadikan kita sebagai hamba yang terbaik. Maka pengajian siang ini, mari kita bersama-sama mengingatkan tentang kewajiban kita sebagai hamba Allah. Allah menciptakan kita itu bukan tanpa tujuan. Allah menciptakan kita bukan tanpa maksud. Allah menciptakan kita semuanya ini bukan begitu saja. Maka pertanyaannya, fabi ayyi ala'i rabbika tatamara? Maka nikmat Allah manakah yang membuat orang singkup ini ragu-ragu kepada Allah? Mulai dari bangun tidur kita sehat, pandangan mata ini normal, bangun dari tidur nafas tanpa alat bantu, turun dari tempat tidur melangkah dengan kaki kanan, kaki masih sehat melangkah, badan masih kuat. Ucapkanlah kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bersyukurlah kita kepada Allah, karena ketika tadi subuh kita masih dengan jelas mendengarkan kalimat hayya 'alas shalah, kita masih mendengarkan as-salatu khairum minan naum. Maka disitulah syukur itu muncul. Terima kasih Gusti Allah sudah memberikan kesehatan, sudah memberikan saya nikmat pendengaran yang baik, sudah memberikan saya nikmat penglihatan yang jelas. Maka setelah ini, ya Allah, bismillah, saya berangkat ke masjid, bersyukur kepada Allah melalui sujud dan salat subuh. Melalui salat subuh. Kiai Ali, selamat jalan Pak Kiai, ketemu lagi insya Allah. Kita bersyukur kepada Allah, berangkat ke masjid. Ini masjid apa namanya nih? Masjid apa? Apa? Islamul Falah. Masjid Islamul Falah. Kedengaran dengan jelas ke telinga kita. Ya Allah, pagi ini saya masih sehat ya Allah. Muadzin memperdengarkan suara indahnya di masjid ini ya Allah. Berangkat kita ke masjid, sujud kita kepada Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan untuk jamaah yang malas salat subuh, yang subuhnya masih jam 7, yang subuhnya masih jam 8, digabung sama salat duha. Ingat, rakaataini minal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Sujudmu kepada Allah yang 2 rakaat waktu subuh, salatmu kepada Allah yang 2 rakaat pada waktu subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dengan segala isinya. Tapi kenapa masjidnya sepi Ustaz? Banyak alasan. Manusia itu tidak akan pernah berupaya agar alasan-alasan yang ada itu ditinggalkan. Apa sulitnya kita salat? Apa beratnya kita berangkat? Apa yang menjadi halangan kita untuk dekat?
Padahal Allah itu begitu dekat dalam kehidupan kita. Maka pertanyaan Allah, fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Wahai ibu-ibu disingkup, wahai bapak-bapak disingkup, bagian nikmat Allah yang manakah yang masih membuatmu ragu-ragu kepadaku, kata Allah. Bumi ketapang, bumi yang subur, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik di atasnya. Ada sawit, ada tumbuhan yang lain. Allah keluarkan rezeki di antara kita. Tapi setelah itu apakah kita bersyukur kepada Allah? Itu pertanyaan serius. Apakah kita berkata kepada Allah, ya Allah terima kasih ya Allah, bulan ini sawit saya produksinya meningkat ya Allah, setelah ini ya Allah ibadah saya akan tambah, syukur saya akan semakin banyak, berbagi saya akan bertambah ya Allah. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, hartamu yang kamu infakkan di jalan Allah tidak akan pernah berkurang, dan Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari hartamu. Tetapi justru sebaliknya, ketika engkau berinfak di jalan Allah dengan niat karena Allah, maka Allah akan menambah hartamu, sedikit pun tidak akan pernah Allah kurangi. Maka semoga sedekah ibu yang terbaik pagi ini, yang tadi sudah nyumbang melalui kawan-kawan Banser, mudah-mudahan itu menjadi sedekah terbaik kita semuanya, agar harta kita bersih, rezeki kita bersih, kemudian Allah jauhkan dari musibah. Karena salah satu fungsi utama dari memberikan sedekah, infak dan zakat adalah lidaf'il bala, untuk menghindarkan kita dari bala dan musibah. Semoga kita semuanya Allah jauhkan dari musibah dan bencana, amin. Karena kita sekarang masih sehat, masih kuat, melangkah masih mantap, jangan pernah berpikir bahwa besok pagi kita masih hidup. Jangan pernah menyangka bahwa besok pagi kita masih bisa bertemu dengan tetangga. Besok pagi jangan pernah berpikir kita masih bisa saling senyum di antara sesama. Maka ketika Allah mempertemukan kita siang ini, sebagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani, tidaklah dua orang muslim saling bertemu, fayatasafahani, kemudian saling salaman, ketemu senyum saling salaman, illa ghufira lahuma, melainkan Allah pasti mengampuni dosa keduanya qabla ayyatafarraqa, sebelum mereka berdua saling berpisah dari majlis. Maka panitia, kerjanya panitia luar biasa, mengundang para jamaah, mempertemukan kita pada pagi ini. Insya Allah panitia pahalanya semakin bertambah, bertambah dan bertambah. Mudah-mudahan seluruh panitia dan tentunya para jamaah, Allah jadikan hidupnya, Allah jadikan umurnya manfaat, menjadi kebaikan dari dunia dan akhirat, amin. Jangan pernah menyangka, kata Nabi, bahwa hidupmu akan lama. Suatu masa ketika Nabi sedang berjalan bersama sahabat beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Begitu sahabat Abdullah bin Umar bercerita, suatu masa Rasulullah memegang pundakku dan berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Ya ibn Umar, ya ibn Umar, ya ibn Umar, wahai anaknya Umar, hiduplah engkau di dunia seperti orang asing, au abiru sabilin, atau seperti orang yang sedang melintasi jalan. Kenapa, kata Nabi, hidupmu di sini sebentar, di Singkup ini tidak lama, paling lama 70 tahun, normalnya 60 tahun. Ustadz Akhyar pengen berapa tahun? Muhammad Akhyar, Ustadz pengen hidup berapa tahun? Selamanya. Jangan lama-lama Ustadz, jangan lama-lama Ustadz, capek Ustadz di dunia ini. Mau berangkat sekarang apa besok? Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah kalian, jadilah engkau di dunia ini
hidup seperti orang asing. Orang asing berarti kita sedang merantau, berarti rumah kita bukan di sini. Tidak lama kita awabiru sabilin, atau seperti orang yang sedang melintasi jalan. Begitu cepat kita berlalu dari hidup. Rasanya baru kemarin kita duduk bersama dengan tetangga yang satu, tapi ternyata hari ini sudah tidak bertemu. Baru rasanya 2 minggu yang lalu kita bercerita dengan orang sebelah, tapi ternyata hari ini sudah tidak ada, malah meninggalkan kita semua. Artinya apa? Maka Ibnu Umar melanjut, kemudian Ibnu Umar berkata tentang hadis ini, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Ketika sore hari sudah datang kepadamu, siang ini kita ada dan masih hidup, jangan pernah berpikir besok pagi kita masih hidup. Dan ketika tadi pagi kita masih hidup, jangan pernah berpikir bahwa sore ini kita juga masih hidup. Kesempatan itu sebentar, kesempatan itu tidak banyak, waktu itu sedikit. Maka mudah-mudahan walaupun apa yang nanti saya jelaskan, walaupun sedikit, mudah-mudahan setidaknya ini menjadi bekal bagi kita semuanya. Semoga Allah menjadikan tiap ibu duduk, nggak apa-apa ganti posisi, nggak apa-apa ibu. Ya, yang penting kakinya jangan kena kepala temen. Nggak apa-apa gantian. Bapak-bapak yang mau ngopi monggo sambil rokokan, nggak apa-apa. Saya mah bebas bapak. Ya, tapi mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semuanya. Kalau sudah sore jangan mikir pagi, kalau sudah pagi jangan mikir sore. Ambil kesempatan yang terbaik. Maka kesempatan pagi ini kita berkumpul, kita bersama, bermujalasah, mendengarkan hikmah dan kebaikan, beristighasah, kemudian bersama-sama salawatan. Selepas ini kita pulang ke rumah, walaupun sedikit, amalkan. Jangan pernah berharap kita akan melakukan sesuatu yang besar dari hidup jika perkara yang kecil saja kita tidak mampu untuk melakukan. Apa perkara kecil yang sering kita lupa? Senyum. Jangan belum bu, ini sebentar lagi masuk zuhur ini. Sebentar ya saya minum bu, boleh minum? Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Apa kata Nabi? Kalau ketemu orang, biasakan senyum. Senyum. Senyum itu enggak mahal, tapi hati-hati waktu senyum. Yang habis makan jengkol, jangan dekat-dekat senyumnya. Yang ngerasa tidak punya gigi, jangan ditutup Pak Sekdes. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada sahabatmu, kepada saudaramu, itu sedekah. Kalau sudah senyum, hati lega. Kalau sudah senyum, pikiran enak. Sebanyak apapun uang yang kita punya, tapi pas keluar dari rumah tetangga nggak ada yang senyum, masalah. Wah, ini alamat nggak lama saya ini. Nah sekarang ini kipasnya maksudnya apa ini? Nah, ini saya minta kipas neng. Ini mah nanti keluar lagi atuh ah. Tak gitu atuh bang. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setelah itu Pak Ustadz, hidup kami sudah mulai menua, umur kami semakin bertambah, kesehatan kami sudah berkurang, kesempatan kami makin sedikit, baca Quran sudah terbata-bata, zikir pun sudah tidak mampu duduk lama.
Apa yang bisa kami lakukan Ustaz? Lakukan dari hal yang terkecil, mulailah dari hal yang kelihatannya sepele. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memulai itu mudah. Caranya adalah ketika bertemu orang lain, tersenyum, membawa wajah yang menyenangkan bagi orang lain. Itulah ibadah yang paling mudah. Kalau setelah itu, ya Rasulullah, kalau memang kau punya rezeki, bagilah kepada orang lain. Kalau tidak punya rezeki, ya Rasulullah, ucapkan kalimat yang baik. Kalau tidak bisa mengucapkan kalimat yang baik, jaga lidahmu agar engkau tidak menyakiti hati siapapun. Itu ibadah paling mudah, ibadah paling gampang, ibadah yang tidak perlu pakai modal. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan kemudian Rasulullah menceritakan hal ini kepada sahabat Sahal bin Sa'ad. Atani Jibril alaihi salatu wassalam wa qala li. Suatu masa Jibril datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, apa yang kau mau, terserah. Cuma nggak ngomong gini aja malaikat sama kita, Bu. Ibu-ibu singkup. Kalau mau hidup, hidup aja sesukamu. Mau berbuat apa, terserah. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, kata Jibril. Sesungguhnya engkau pasti akan menemui kematianmu, ya Muhammad. Yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai siapapun yang ingin kau cintai, tapi ingat engkau pasti akan berpisah dengannya. Pertanyaannya, Bu, Ibu cinta sama suami? Berapa persen? Bu, cinta sama suami berapa persen? 100? Serius Pak? Cinta sama suami Pak? Cinta sama istri Pak? Kebalik malah. Pak, cinta sama istri? Cinta sama istri? Berapa persen? 50 nyangkut di mana Bang? Cintamu sama manusia jangan ngefulin. Wahai istri yang baik, cintai suamimu, taatlah kepada suamimu, tapi jangan ngefulin. Sebab cintamu kepada suamimu punya potensi untuk dikecewakan. Betul? Pernah dikecewakan suami? Yuk silakan curhat. Pak, pernah dikecewakan istri? Pernah? Bukan pernah, sering. Perempuan ini Pak, makhluk terkuat di atas muka bumi. Saya ini Bu, saya ini paling kuat ceramah 1,5 jam itu udah maksain. Saya ceramah normalnya 1 jam, kasih bonus 1/2 jam, 1,5 jam. Padahal memang saya dari kecil di pesantren, lahir di pesantren, ngaji di pesantren, belasan tahun saya di pesantren diajarin ceramah sama kiai. Istri saya nggak pernah belajar ceramah, nggak pernah. Pak, istri bapak pernah belajar ceramah? Nggak pernah. Tapi kalau suruh ceramah tahan 5 jam. Anehnya, daya ingat perempuan ini luar biasa Pak. Kesalahan bapak bukan seminggu yang lalu, 20 tahun yang lalu bapak salah, diingat sampai sekarang. Ceramahnya itu lagi. Mas, apa dek? Mas ingat nggak? Apa? Tanggal 2. Kapan? Tanggal 2 bulan 10
tahun 2003. Itu kan 20 tahun lalu, Dek. Iya, aku masih ingat dengan jelas. Kok bisa? Karena sakitnya, Mas. Kok bisa? Lah laki-laki apa yang dilakukan hari ini besok lupa. Salahnya yang kemarin sudah lupa. Ternyata setelah saya buka artikel tentang perempuan dan istri, kelebihan perempuan itu satu yang tidak dimiliki laki-laki, Pak. Allah merancang akal perempuan itu lebih kuat dari laki-laki. Dari mananya? Karena dia mampu mengingat peristiwa yang lama. Di kepala perempuan, ini pelajaran buat ibu, ini ilmu kesehatan. Di kepala perempuan menurut ilmu psikologi, setiap hari ada 20.000 kata yang berputar di dalam kepala per hari. 20.000 kata. Masalahnya kalau 20.000 kata tidak dikeluarkan, suka sakit kepala. Maka korban pertama pasti suami. Kerohim ketawa, bener juga. Ustadz Ahyar pasti juga kena. Korban pertama seorang perempuan, seorang istri ya laki-laki. Kalau perempuan itu sudah marah, Kiai, nggak pakai dalil, nggak laku. Begini dek, Qurannya nggak ada, hadis menurut ulama nggak ada. Bagi perempuan dalilnya cuma satu, pokoknya. Bener ya? Nah, wahai suami-suami takut istri, dengerin. Kalau istrimu sudah mulai marah, pergilah ke dokter. Minta obat tidur untuk 2 minggu. Aman. Saya nih, Bu. Saya nih Zain Mohsin, panjang nama saya dijuluki singa podiumnya Kalimantan Barat dari Nahdlatul Ulama, Kiai Zain Mohsin Haz. Beliau paling gagah kalau sudah ceramah. Siapapun begini begitu, itu di podium, Kiai. Pulang ke rumah, buka pagar, kaki diangkat. Tret. Siapa tuh? Sayami, diem di situ. Pemeriksaan mulai. Kalau kita masuk mau ketemu presiden dan pejabat negara, biasa ada alat, Kiai, itu namanya lie detector. Alat pengetes kebohongan. Ternyata alat pengetes kebohongan istri itu bukan melalui itu, tetapi melalui penciuman. Aromanya nggak enak nih kan? Ini kayak duit nih. Astagfirullahaladzim. Angkat tangan. Saya yang singa podium, Kiai, nyampe di rumah jadi kucing Anggora. Angkat tangan. Kenapa? Angkat tangannya, pemeriksaan mulai. Saya tahu jas Abi itu sakunya 5. Aman. Aman, 5 saku aman. Mulai sarung. Ini pasti digulung di sarung. Yo, yang pakai sarung, hati-hati gulungan sarungmu. Aman. Tapi aroma duitnya belum, masih nih. Songkok buka. Astagfirullahaladzim. Songkok dibuka. Aman. Turunin. Turun songkok. Diselipinnya, Pak. Di sela-selanya ini. Oh, di sini rupanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang suaminya pakai peci hitam harus dicurigai, khawatir nyimpen duit di selipan tengahnya itu. Saya pernah kejadian, saya sering cerita ini karena ini memang asli.
Jam 2 malam saya pulang dari Singkawang, ceramah nyampe dari Singkawang pulang jam 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang Bi? Iya. Istri nggak nanya sehat apa tidak Kiai? Istri nggak nanya sudah sholat apa belum? Enggak. Yang ditanya biarpun matanya pejem, tangannya begini. Nih. Apa Mi? Apa? Astagfirullah. Iya apa? Oh, nih. Dah, pun tak kasih. Nih. Udah, saya ngerasa aman. Saya berharap uang yang 300.000 di peci aman. Subuh istri bangunin, Abi bangun. Udah sholat subuh belum? Sudah tadi. Oh, iya bangun. Masih ngantuk? Bangun. Ini kala-kala propos yang ngomong Pak. Bangun. Kenapa Mi? Ini uang apa? Songkok sama uang sudah dipegang. Maksudnya ini uang di dalam songkok. Ini uang apa? Dalam hati astagfirullahaladzim, ternyata istri saya lebih sakti dari para wali. Ya Allah, kok bisa ada uang dalam peci? Ini uang apa? Saya jawab, itu uang naas. Kok bisa? Udah diumpetin masih ketemu kan naas. Masya Allah. Tapi itulah perempuan. Memang Allah siapkan seorang perempuan itu untuk kita didik. Allah mengirimkan istri itu sebagai ujian untuk kita. Bukankah Allah menurunkan ujian dari harta? Bukankah Allah menurunkan ujian melalui jabatan? Kemudian Allah menurunkan ujian melalui istri dan anak. Maka di antara ujian-ujian yang paling berat, salah satunya adalah dari istrimu, wahai laki-laki. Maka perintah Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wahai Pak Kades, wahai Pak Sekdes, perintah istrimu salat, perintah anakmu salat. Jangan istrimu tak salat gara-gara Pak Sekdes tak sempat telepon istri. Hah? Belum punya istri? Serius? Belum punya istri? Astagfirullahaladzim. Dosa apa dia ya Allah? Sampai segitunya ya Allah. Allahu Akbar. Serius Pak Sekdes? Tak doain punya nikah langsung 3 sampean. Ini permalukan orang Makassar ini. Jauh-jauh dari Makassar nggak dapat istri juga. Baliklah awak ke Makassar. Tak pikir punya istri sampean itu loh. Lah, sampean punya? Belum juga? Hah? Ya udah urusan sampean itu. Pak Yoyon, Allah ngingetin wa'mur ahlaka. Yoyon, perintah istrimu sholat. Andi Sianto, ingetin istrimu sholat. Ingetin anakmu sholat. Jangan sampai itu menjadi masalahmu di hadapan Allah, karena Allah akan mempertanyakan dirimu, anakmu dan keluargamu. Kenapa mereka tidak ibadah kepada Allah? Jangan seenakmu engkau hidup. Engkau punya kewajiban untuk mengingatkan mereka. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, kata Nabi. Cintai siapapun yang ingin kau cintai, tapi ingat engkau mesti berpisah dengannya. Istrimu yang kamu cintai boleh jadi akan meninggalkanmu. Suami yang paling kamu sayangi boleh jadi dia yang akan meninggalkanmu. Maka hati-hati dengan perkara ini. Yang ketiga, kata Jibril alaihissalatu wassalam, wa'mal ma syi'ta, berbuatlah sesukamu, tapi ingat, fa innaka majziyun bih, Allah pasti membalas perbuatanmu. Yang beramal baik Allah balas dengan kebaikan, bahkan lebih.
Tapi siapapun yang berbuat buruk, Allah tidak lupa dengan itu dan Allah akan membalasnya. Maka ketika engkau mau lakukan, tapi ingat, seperti apapun yang kamu lakukan, Allah akan mempertanyakan itu semuanya. Yang keempat, ya Muhammad, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ya Rasulullah Muhammad, ingat, kemuliaan seorang mukmin tergantung sujudnya kepada Allah di malam hari. Semakin dia dekat kepada Allah di malam hari, di saat hamba Allah yang lain lupa kepada Allah, jam 3 dia terbangun, dia bersyukur kepada Allah atas nikmat hidupnya, dia bersyukur kepada Allah atas nikmat dan rahmat yang begitu besar untuk dirinya. Ambil air wudhu, kemudian salat tahajud, ditambah lagi dengan salat sunnah yang lain. Selepas tahajud kemudian dia masih menyempatkan diri berzikir. Selepas zikir dia masih membaca Al-Quran. Selepas membaca Al-Quran kemudian dia tidak lupa melakukan perbuatan dan amal-amal yang lain. Maka kata Nabi, kemuliaan seorang mukmin tergantung sujudnya kepada Allah di malam hari atau qiyamul lail. Hidup kita ini tak lama, hidup kita sebentar, pergunakan sebaik-baiknya waktu itu. Yang terakhir kata Nabi, wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Dan kehormatan seorang mukmin ketika dia tidak terlalu bergantung kepada manusia. Dia hanya menggantungkan hidupnya kepada Allah. Dia hanya berharap kepada Allah semata. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ibu dan bapak. Ada koordinator yang luar biasa yang tadi menyampaikan kata sambutan, saya ingat Pak Suhadi. Pak siapa? Samhadi. Bapak Syamhadi yang mengkoordinir ibu-ibu ini semuanya. Kita doakan beliau ini selalu sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, anaknya ditambah, istrinya juga ditambah. Hah? Tak mampu ya? Jangan maksa Pak. Mesin sudah harus turun itu. Nampaknya mau dibubut ulang itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Singkup luar biasa. Ketapang ini luar biasa. Pergerakan keagamaannya luar biasa. Karena di organisasi kami selalu membaca ketapang. Contoh yang paling real, kalau dari Nahdlatul Ulama, kantor cabang NU Kalbar yang paling bagus itu punyanya Ketapang, Pak. Punyanya Ketapang. Kemudian Kayong Utara sekecil itu masih punya kantor, Pak. Ini bukan keluhan, cuma cerita saja. Kami di Kota Pontianak sampai hari ini belum punya kantor PCNU. Ya, enggak, yang ini lagi PWNU belum terbangun, Pak. Tapi doanya kantor PCNU itu insya Allah kami bangun di paralel itu, sebelum jembatan Landak itu di sebelah kiri sudah mulai kita bangun. Minta doanya semua dari bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kantor PCNU dan kantor PWNU bisa segera terlaksana. Sebab organisasi Nahdlatul Ulama ini yang berdiri sudah 1 abad ini bukan hanya sekedar bagaimana kemudian menjadikan agama Islam itu sebagai rahmatan lil alamin semata, tetapi Nahdlatul Ulama dengan seluruh fungsi-fungsinya salah satu diantaranya adalah menjaga kebinekaan, menjaga dan merawat perbedaan. Kita ini berbeda. Warna kulit kita tidak sama, bahasa kita berbeda, budaya kita berbeda. Ustadz Akhyar dari Nusa Tenggara Barat, ada Kiai Rahim ini berasal dari Jawa Tengah, Mojokerto, bekas kerajaan Majapahit. Jangan-jangan beliau masih keturunan Raja Majapahit ini. Ada yang dari Jawa Timuran, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Bugis Makassar, ada yang dari Melayu. Semuanya berkumpul pada siang ini. Semuanya adalah hamba Allah yang sama. Yang membedakan di antara kita adalah derajat ketakwaan kita kepada Allah. Selepas ini jaga anak-anak, jaga generasi muda Islam.
Jangan sampai anak-anak kita tidak mengenal akidah. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengenal Allah Tuhannya. Jangan sampai anak kita tidak tahu siapa nabinya. Jangan sampai anak kita tidak tahu mana wajib, mana yang halal, mana yang haram. Dan jangan sampai anak kita tidak mengenal akhlak dan etika Islam. Kalau kita tidak mampu mendidiknya, kirim ke pondok pesantren agar dididik sebaik-baiknya di pondok pesantren. Nanti setelah pulang ke rumah, insya Allah mereka sudah dibekali ilmu pengetahuan yang baik, diberikan bekal ilmu yang baik, bagaimana beribadah kepada Allah dan bagaimana bermuamalah dan bermuasyarah di antara sesama umat. Maka tentu saya juga senang mendengar ketika di daerah ini banyak pondok-pondok pesantren, termasuk pondok pesantrennya Ki Rahim, pondok pesantrennya Ki Ali, dan insya Allah majelis-majelis ilmu yang seperti ini menunjukkan masyarakat muslim yang ada di Ketapang insya Allah akan menjadi barometer bagi kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ini. Dan sebagai bagian akhir menghadapi Ramadan ini, ibu persiapkan sebaik-baiknya untuk menghadapi Ramadan, karena tamu istimewa kita sebentar lagi datang. Perbanyaklah berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Sya'ban dan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Untuk para imam, imam sholat, sudah berapa jam ceramah saya? Tunggu dulu ibu ya, kalau lebih ini bahaya ini. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini kan banyak santri ini. Jadi biasanya kalau sholat tarawih saya di kampung itu, di kampung saya sendiri di kota Siantan, ibu-ibu cenderung milih masjid, milih imam. Kalau imamnya saya, kebanyakan ibu-ibu nggak mau makmum, lama. Siapa yang malam ini? Ustadz Zen. Lama dia, jam 10 baru selesai gitu dia. Maka para imam, sesuaikan saja sholat kita, jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Terlalu cepat kasihan yang usianya sudah mulai sepuh. Di samping itu nanti hilang tumak ninahnya. Tumak ninah itu yang paling sederhana adalah tenang di antara satu rukun dengan rukun berikutnya, baik rukun bacaan ataupun rukun gerakan. Kadar terendahnya biqadri subhanallah, ukurannya sepanjang kalimat subhanallah. Nah, ibu-ibu di kampung saya itu kan pasti banyak keperluan, banyak kebutuhan. Juga sama mungkin dengan ibu-ibu di sini. Maka imam-imam muda yang seperti ini jangan main tes-tesan. Nanti malah yang dites ayat atau surah yang pertama Al-Baqarah 2 juz lebih. Jangan terlalu lambat, juga jangan terlalu cepat. Ya kalau seperti Ustadz yang tadi, Ustadz Akhyar, karena beliau seorang qari, tentu bisa menyesuaikan. Nah kalau sholatnya terlalu cepat, kasihan. Kenapa? Yang umur 70 selesai tarawih nyandar semua. Kalau terlalu lambat, mungkin ibu-ibu yang sedang punya keperluan karena membawa anak. Maka kalau saya sholat itu mulai dari takbir, ibu-ibu diam semua. Allahu Akbar. Mulailah yang di belakang colek, balik. Balik. Apa pula? Oh, medam dia sholat. Jam 10 baru jejak balik gitu. Maka setelah itu ada jamaah bilang, Pak Ustadz,
Malam ini siapa yang imam? Saya, Pak. Bisa pesan? Boleh? Pesan apa, Pak? Sholatnya agak cepat sikit. Kalau perlu gas semua, jangan kasih rem. Itulah fungsi-fungsi imam, agar imam juga bisa melihat ke belakang. Maka Nabi SAW sebelum mengimami sholat, beliau lihat dulu ke belakang, kanan kiri, sambil mengucapkan aqimu sufufakum, atau luruskan shaf kalian. Ada 20 riwayat yang berbeda dalam berbagai jalur sanad hadis. Ada kalanya Nabi mengucapkan istawu wa tarasu, ada kalanya mengucapkan kalimat sawu sufufakum fa inna tasmiyatas sufufi min iqamatis shalah, ada kalanya menggunakan istawu wa tarasu wa'tadilu, ada kalanya Rasulullah mengucapkan kalimat istawu wa tarasu wa la takhtalifu, agar para jamaah, para umat ketika sholat itu rapih barisannya, tidak saling centang perenang. Keluar dari sholat kembali ke masyarakat, persatuan harus tetap dijaga sebagaimana rapatnya barisan di dalam sholat kita. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Sekdes, bahwa pesta demokrasi juga sudah usai, sama juga dengan yang kata sambutan. Pemilihan umum sudah selesai, tinggal menunggu hasil. Perbedaan yang ada di antara kita selama ini, yuk kita leburkan. Jangan lagi menyebut 0 sekian 0 sekian, tetapi kita sekarang 0-0 semuanya. Maka sebagai akhir dari yang saya sampaikan, pesan Allah di dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Untuk orang singkup, fabima rahmatin minallah, maka karena sebab rahmat Allah yang turun ke dalam hatimu, sebab Allah sudah menurunkan kelembutan ke dalam hatimu, lintalahum, bersikap lemah lembutlah engkau kepada sesama. Kepada siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah, siapapun mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau keraskan hatimu ya Muhammad, niscaya mereka akan berlari jauh darimu, tidak mau mendengarkanmu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Ini sudah panas sekali Ibu, silahkan geser, saya pun juga mau turun ini sebentar lagi Ibu, karena sudah masuk jam makan siang. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Kalau suamimu salah, maafkan. Istrimu keliru, maafkan. Tetanggamu salah, maafkan. Dia belum minta maaf Ustaz, tidak. Nabi SAW memaafkan siapapun yang menyakitinya, walaupun orang itu belum meminta maaf. Wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan mereka yang ada di sekitarmu. Kalau itu sudah kamu lakukan semuanya, kata Allah, fatawakkal 'ala Allah, berserah dirilah engkau kepada Allah. Apapun yang terbaik, terimalah. Apapun yang Allah tetapkan dalam hidupmu, terimalah. Karena insya Allah apa yang Allah berikan kepada kita pasti yang terbaik dalam pandangan Allah. Tapi apa yang kita pandang baik, belum tentu itu baik di sisi Allah. Maka yang Allah hadirkan untuk kita, insya Allah itu yang terbaik. Tapi apa yang kita pandang baik, belum tentu itu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah kalian dalam setiap perkara apapun. Tadi sudah ditetapkan bahwa nanti bulan sekian pengajian akan ada di kampung ini. Bermusyawarahlah, karena itu ciri Islam dan cara Rasulullah SAW dan para sahabat ketika menyelesaikan persoalan. Dan ingat bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha menyenangi dan mencintai orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apapun yang terjadi hari ini, syukuri itu semuanya. Besok hari tinggal kita perbaiki.
Apa yang Allah berikan, syukuri, nikmati, dan jalani. Besok, lusa, dan seterusnya tinggal kita perbaiki mana yang kurang di antara kita semuanya. Para bapak, para ibu sekalian, mari kita jaga kebersamaan di antara kita, menyambut bulan Ramadan, menyambut bulan yang begitu penuh rahmat dan kasih sayang dari Allah, di mana Allah turunkan Al-Quran. Nah, nih Bu, Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Saya mau tanya Ibu, kapan terakhir kali Ibu baca Quran? Yuk, yaudah. Terakhir kali buka HP? Hah? Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Di dalam HP bisa dimanfaatkan. Di situ ada aplikasi Al-Quran. Kalau mau ibu menghatamkan Quran 1 bulan, caranya mudah. 1 hari 1 juz. Nggak usah baca sekaligus. Habis zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 2 lembar. Insya Allah kalau istiqomah 1 hari 1 juz, berarti 1 bulan 30 hari berarti sudah khatmil Quran. Insya Allah hidupnya berkah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa makhirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Orang barang siapa nih yang membaca Al-Quran, dia mahir dengan bacaannya, diamalkan Al-Qurannya, di dalam kehidupannya senantiasa cintai Quran, maka Allah turunkan keberkahan dan kebaikan dalam hidupnya. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang barakah. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan itu benar, kebenaran itu hak milik Allah, sementara jika itu salah semata-mata karena saya yang awam. Dan jangan lupa perbanyaklah baca sholawat. Ibu yang punya anak ikuti bacaan saya, pegang kepala anaknya, pegang kepala anaknya di jadatnya ya, ikuti bacaan saya. Doa ini ma'thur dari Nabi, dan doa ini pernah didoakan untuk Sayyiduna Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Ikuti bacaan saya biar selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala anaknya Bu, kepala anaknya ya, bukan kepala sendiri Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa ini artinya, ya Allah, jadikan anak saya faqih dan alim di bidang agama, dan jadikan anak saya alim di bidang ta'wilul Quran. Yang malas sholat, suami yang malas sholat, istri yang malas sholat, anak yang malas sholat, doakan oleh ayah atau ibu ketika berdiri mau sholat ya, ketika berdiri mau sholat, Rabbij'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu doanya Nabi Ibrahim. Kalau anaknya malas, suaminya malas, istrinya sholat, insya Allah barokah dari doa yang diajarkan oleh Ibrahim, anaknya jadi tidak malas sholat. Kalau untuk suami Ustadz ada, pegang suaminya, kaki suaminya pegang. Nanti pulang ke rumah, pegang kaki suaminya masing-masing, bacakan ayat kursi 41 kali. Untuk apa Ustaz? Sekalian diruqyah. Malas-malas amat sholat. Nanti 1 minggu telepon, Ustaz belum sukses. Baca berapa Bu? 41. Tiap hari? Iya. Sudah berapa? Seminggu. Mempan? Enggak Ustaz. Ya udah. Cara terakhir, kirimkan foto suami ibu warna 4x6. Kirimkan ke saya, nanti saya tempel di surat Yasin. Sebab kata Buya Hamka rahimahullah ta'ala, kalau suamimu malas sholat, takbirkan 4 kali. Berarti sholat jenazah. Ini saja, semoga Allah merahmati kita semuanya. Dan Bang Andi tadi saya dengan Bang Andi Sianto doakan Pak Kiai
kami tengah mendirikan satu organisasi sosial masyarakat yang bergerak di bidang pelayanan umat, namanya Himmah. Himmah itu kalau bahasa Arab artinya cita-cita, tapi itu kepanjangan dari Himayatul Ummah, artinya mengayomi umat. Nanti yang kami lakukan itu, pertama mohon doanya Pak Kiai dan mohon izin untuk seluruh jamaah, kami mengumpulkan sedikit rezeki dari jamaah dan akan kami berikan sebagai hadiah untuk para guru ngaji minimal di sekitar Singkup dan sekitarnya. Doakan untuk kami, doakan kami. Kami mendirikan ini semata-mata sebagai bentuk kepedulian terhadap guru-guru ngaji. Saya tidak mengecilkan guru ngaji. Wallah Rabbul Haq. Kita ini bisa seperti ini karena guru ngaji. Saya bisa ngomong di depan ibu karena guru ngaji. Ustadz Akhyar itu bisa qori karena guru ngaji. Maka atas kepedulian ini doakan saya Bang Andi Sianto yang akan mengurus semuanya, dan perizinannya sedang dalam proses. Kami tujuannya tidak ada lain, hanya ingin berbagi rezeki, terutama kepada guru-guru ngaji, kepada fardu kifayah, dan para pengajar-pengajar di pondok pesantren. Tidak lebih dari itu. Mohon doa dan dukungannya. Terima kasih Kiai Abdul Rahim. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah nih Kiai. Para ibu, para jemaah ingkang kula muliakan, insyaallah semoga kita dipanjangkan usia hingga bertemu Ramadan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sekalian berdoa. Amplopnya berapa? Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bijahin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa thumma bi barakati sayyidil anbiya'il mursalin wal malaikatillahi al-muqarrabin wa nakhussu ببركته وبحرمته وبجاهه وبنوره شيخ عبد القادر جيلاني رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم إلى أمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا وأصولنا وفروعنا وذوي الحقوق علينا أجمعين من المسلمين والمسلمات والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربنا يا رحيم يا غفور يا غفور يا غفور لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا من جميع سيئات أعمالنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وإليك الجهد ومنك التقلن يا رب العالمين. اللهم إن هذا الدعاء دعاء المستضعفين ورجاءنا رجاء الخائفين. نرجو رحمتك ونخشى عذابك وأنحنا مطايانا ببابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا عالم السر وأخفى علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا وتقبل توبتنا يا الله يا فتاه يا عليم.
اللهم يا الله يا فتاه يا هدي يا عليم يا الله يا فتاه يا هدي يا عليم اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموافق إلى أقوام الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.